Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melta Dwi Anjing dari Lokal 6 SIB. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan untuk eh, memenuhi tugas ulangan akhir semester dalam mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Pertanyaan pertama, apa yang saya pahami tentang filsafat? Filsafat yang saya pahami adalah disiplin yang memeriksa pertanyaan-pertanyaan besar mengenai fundamental yang seringkali tidak dapat dijawab dengan cara empiris atau ilmiah. Lalu mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu realitas, apa itu kebenaran, dan bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan apa yang membuat tindakan manusia itu benar atau salah. Filsafat itu juga melibatkan refleksi, kritis, logika, dan argumentasi untuk mengeksplorasi konsep-konsep ini. Saya juga mempelajari sedikit tentang sejarah filsafat, yaitu sejarah kemunculan filsafat yang muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi atau biasa disebut Yunani kuno. Dan saya juga mengingat betul ciri-ciri filsafat. Ada 3 yang utama. Yang pertama universal atau menyeluruh, yang kedua itu sistematis, yang ketiga itu radikal. Ada tambahan 2 yang bukan utama tapi juga termasuk penting, yaitu logis dan kritis. Lalu pertanyaan kedua, mengapa manusia itu harus berfilsafat dan apa sih manfaatnya? Kalau menurut saya, manusia itu harus berfilsafat karena filsafat menawarkan alat yang kuat untuk memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Berfilsafat memungkinkan kita untuk mempertanyakan dan menganalisis keyakinan, nilai, dan asumsi yang mendasari kehidupan kita sehari-hari. Lalu manfaat-manfaat kita berfilsafat ya. Sedikit yang saya catat dan rangkum dari pelajaran Pak Amir, yaitu manfaat filsafat yang pertama, ilmu pengetahuan kita yang berkembang, lalu melahirkan berbagai macam disiplin keilmuan. Kalau yang saya kutip, pengembangan pikiran kritis, yaitu filsafat itu melatih kita untuk berpikir secara kritis dan analitis, mengevaluasi argumen, dan mengenali kesalahan logika. Lalu peningkatan pemahaman etis. Dengan mempelajari etika, manusia dapat memahami lebih baik apa yang membuat tindakan baik atau buruk. Lalu kebijaksanaan dan kedalaman. Filsafat itu memberikan kita wawasan yang lebih dalam tentang makna hidup, tujuan, nilai-nilai yang benar-benar penting dalam hidup kita. Yang keempat, pemecahan masalah kompleks. Filsafat memberikan keterampilan untuk berpikir tentang masalah-masalah kompleks yang dengan cara yang lebih sistematis dan menyeluruh. Selanjutnya, jawaban ketiga, poin nomor 1. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar akal kita bisa berpikir filsafat atau filosofis? Menurut saya, untuk bisa berpikir filosofis, seorang perlu mengembangkan beberapa keterampilan dan kebiasaan berpikir, seperti belajar bertanya, mempelajari sejarah filsafat, lalu latihan logika, dan juga diskusi, debat, dan kita juga bisa renungan mendalam tentang sesuatu yang kompleks. Selanjutnya, poin nomor 2. Pertanyaan pertama, mengapa filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran? Bisa jadi karena dominasi gereja dan dogma keagamaan. Pada abad pertengahan di Eropa, filsafat dan pemikiran ilmiah banyak dibatasi oleh dominasi gereja Katolik. Gereja memiliki kontrol yang kuat terhadap pendidikan, politik, dan budaya, sehingga filsafat yang berkembang harus sejalan dengan doktrin gereja. Lalu alasan-alasan lain yang menjadi faktor kemunduran filsafat di belahan Eropa, yaitu perang dan ketidakstabilan politik. Lalu kehilangan akses ke karya filsafat kuno dan pembatasan pada pendidikan sekuler. Selama abad pertengahan, pendidikan di Eropa Barat sebagian besar terfokus pada teologi dan hukum kanon yang sangat dipengaruhi oleh gereja. Ini membuat sedikit ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan sekuler dan filsafat murni. Selanjutnya, poin nomor 2, jawab pertanyaan kedua, mengapa filsafat di belahan dunia timur atau Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat? Yang pertama yaitu pembukaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dunia Islam pada periode ini sangat menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Para penguasa Islam seperti dinasti Abbasiyah mendukung penerjemahan dan pengembangan karya-karya ilmiah dari berbagai budaya, terutama karya-karya Yunani, Persia, dan India. Lalu integrasi ilmu dan agama. Dalam tradisi Islam, tidak ada dikotomi yang tajam antara agama dan ilmu pengetahuan.
Lalu pusat-pusat pembelajaran yang maju. Dunia Islam memiliki beberapa pusat pembelajaran terkemuka seperti Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmiah. Dan juga dukungan dari penguasa. Banyak khalifah dan penguasa muslim sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Mereka tidak hanya menyediakan dana dan fasilitas untuk penelitian. Poin nomor 3, pertanyaan pertama, bagaimana caranya dunia barat bisa kembali bangkit dari keterpurukan? Yang pertama yaitu Renaissance atau pemulihan warisan kuno. Penemuan dan penerjemahan karya-karya klasik. Selama Renaissance abad ke-14 hingga ke-17, ada upaya besar-besaran untuk menemukan kembali, menerjemahkan dan mempelajari karya-karya filsafat, seni dan ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani dan Romawi kuno. Ada juga humanisme. Renaissance ditandai oleh berkembangnya humanisme, yaitu fokus pada potensi dan prestasi manusia. Humanisme mempromosikan studi tentang sastra, seni, dan filsafat sebagai cara untuk memperkaya kehidupan manusia dan memahami dunia. Selanjutnya, kemajuan dalam seni dan sains. Seni Renaissance dengan seniman seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo menunjukkan minat baru pada alam dan manusia yang juga tercermin dalam penelitian ilmiah. Cara lain yang digunakan dunia barat untuk bisa kembali bangkit dari keterpurukan yaitu Aufklärung atau pencerahan berupa revolusi intelektual dan sosial. Rasionalisme dan ilmu pengetahuan. Aufklärung atau zaman pencerahan pada abad ke-17 hingga ke-18 menekankan pentingnya akal dan ilmu pengetahuan sebagai alat utama untuk memahami dunia dan meningkatkan kondisi manusia. Filsuf seperti René Descartes, John Locke, dan Immanuel Kant menekankan penggunaan rasionalitas untuk memeriksa dunia, menantang dogma, dan membangun pengetahuan. Selanjutnya, pemikiran kritis dan skeptisisme terhadap otoritas. Para pemikir Aufklärung menekankan pentingnya berpikir kritis dan skeptisisme terhadap otoritas tradisional termasuk gereja dan monarki absolut. Lalu ada juga perkembangan pendidikan dan akses informasi. Poin nomor 3, pertanyaan kedua, apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Renaissance atau Aufklärung? Yang pertama yaitu pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai kunci kebangkitan, dan salah satu pelajaran utama dari Renaissance dan Aufklärung adalah bahwa pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan kunci untuk kemajuan sosial dan intelektual. Yang kedua, nilai kebebasan berpikir. Zaman pencerahan mengajarkan kita tentang pentingnya kebebasan berpikir dan berbicara. Inovasi intelektual dan kemajuan terjadi ketika individu diizinkan untuk menantang ide-ide lama dan mengeksplorasi perspektif baru tanpa takut penindasan. Yang ketiga, kritis terhadap otoritas. Skeptisisme terhadap dogma dan otoritas tradisional. Kebangkitan dunia barat juga mengajarkan pentingnya skeptisisme terhadap otoritas dan dogma yang tidak dapat dibuktikan. Lalu kemajuan terjadi ketika orang berani mempertanyakan status dan berusaha mencari kebenaran melalui pelajaran yang bisa kita ambil selanjutnya yaitu integrasi antara seni, filsafat, dan sains. Renaissance menunjukkan bahwa integrasi antara seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan dapat menghasilkan budaya yang kaya dan dinamis. Selanjutnya, pentingnya keterbukaan dan toleransi. Renaissance dan Aufklärung mengajarkan nilai keterbukaan terhadap ide-ide baru dan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Sikap ini penting untuk menciptakan masyarakat yang inovatif dan inklusif. Poin nomor 4, pertanyaan pertama mengenai perspektif yang mendukung filsafat dalam Islam, yaitu rasionalitas sebagai anugerah Allah. Pendukung filsafat dalam Islam berpendapat bahwa akal dan rasionalitas adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk memahami alam semesta dan hukum-hukumnya. Dan alasan, filsafat menawarkan alat untuk menganalisis dan memahami ajaran-ajaran agama dengan lebih mendalam. Lalu yang kedua, integrasi filsafat dan teologi atau kalam. Beberapa pemikir Islam berusaha mengintegrasikan filsafat dengan teologi atau ilmu kalam. Mereka berpendapat bahwa filsafat dan teologi dapat saling melengkapi. Misalnya Al-Ghazali, meskipun mengkritik filsafat tertentu, juga menggunakan logika dan argumen filosofis dalam karyanya untuk memperkuat ajaran agama. Poin nomor 4, pertanyaan kedua mengenai perspektif yang menolak filsafat dalam Islam. Yang pertama yaitu kedaulatan wahyu atas akal. Penentang filsafat dalam Islam berpendapat bahwa wahyu ilahi atau Al-Quran dan hadis adalah sumber utama dan tertinggi dalam menentukan kebenaran.
yang kedua, bahaya pemikiran bebas. Filsafat seringkali mendorong pemikiran bebas dan skeptis yang bisa bertentangan dengan iman dan keyakinan agama. Beberapa pemikir Islam menganggap filsafat berpotensi menimbulkan keraguan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengganggu keyakinan agama. Kritik terhadap filsafat Yunani. Sebagian ulama dan pemikir muslim menolak filsafat karena dianggap berasal dari tradisi Yunani kuno yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Lalu, poin nomor 5, pertanyaan pertama, yaitu mengapa manusia sangat penting untuk menjaga kualitas akal dan hati. Yang pertama, akal sebagai alat untuk memahami kebenaran. Akal merupakan alat utama bagi manusia untuk berpikir secara rasional dan objektif. Akal yang sehat memungkinkan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan memproses informasi secara logis. Lalu, hati sebagai pusat kepekaan dan rasa. Hati adalah pusat dari emosi dan kepekaan. Hati yang bersih dan suci dapat membantu seseorang merasakan kebenaran secara mendalam, berempati, dan bertindak integritas. Lalu, keseimbangan antara akal dan hati. Keseimbangan antara akal dan hati sangat penting karena keduanya saling melengkapi. Akal yang sehat memberikan dasar rasional untuk keputusan, sedangkan hati yang bersih memberikan kepekaan emosional dan moral. Keduanya diperlukan untuk mencapai kehidupan harmonis yang bermakna. Yang terakhir, poin nomor 5, pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk menjaga kesucian dan kemurnian akal dan hati? Yang pertama yaitu pengembangan akal sehat melalui pendidikan dan pengetahuan, berpikir kritis, dan refleksi diri. Selanjutnya, pembersihan dan pemeliharaan hati melalui ibadah, doa, tafakur, kontemplasi, perilaku positif dan kedermawanan, menjauhi dosa dan maksiat. Yang ketiga, kesehatan emosional dan sosial, yaitu dengan cara hubungan yang sehat dengan masyarakat, anggota keluarga, dan teman-teman. Lalu pengelolaan stres melalui olahraga, meditasi, dan juga berbicara dengan orang-orang terdekat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.